السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita malam ini mungkin motivasi khusus untuk hafalan Al-Quran Al-Karim. Kenapa kita ingin menghafal Al-Quran Al-Karim? Karena Al-Quran Al-Karim huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala, bukan kalam orang makhluk. Yang kedua, karena kita setelah hafalan Al-Quran Al-Karim, semua barakah-barakah dan rizki-rizki datang. Kenapa? Karena Al-Quran kitabun mubarak. Berapa kali dalam Al-Quran? وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Quran di bahasa Arab. Juga Al-Quran mubarak. وَهَذَا كِتَابٌ أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن مبارك. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, barakat Al-Quran datang. Barakat Al-Quran ada di waktu, di umur, di keluarga, di rizki juga. Kata Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam kita, in aradta dunya fa'alayka bil-Quran. Kalau ingin dunia, uang, mobil, yang lain, istri, fa'alayka bil-Quran. Harus apa? Belajar Al-Quran. Wa in aradta al-akhirah, kalau mau akhirat, ingin syurga, masuk syurga, ingin pahala, juga fa'alayka bil-Quran. Belajar juga Al-Quran Karim. Wa in aradtuhuma ma'an, kalau ingin berdua, dunia dan akhirat, kata Imam Syafi'i juga fa'alayka bil-Quran. Juga belajar Al-Quran. Ini di dunia. Dan juga orang yang hafiz Al-Quran, kalau masuk dalam kubur, yang biasa, orang muslim, mungkin 3 minggu maksimal tanah makam badan. Tidak ada. Kalau letak di kubur, masuk di kubur orang 3 minggu maksimal. Kalau lihat setelah 3 minggu, tidak ada. Kecuali nabi-nabi dan orang yang saleh dan orang sudah hafiz Al-Quran. Subhanallah, tanah tidak makam badan. Untuk khusus orang sudah hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena dalam hati beliau kalamullah subhanahu wa ta'ala. Barakat Al-Quran di dunia dan di waktu masuk di kubur. Dan juga kenapa kita ingin hafal 30 juz? Karena hari kiamat, sekarang mungkin orang tua antum mungkin belum selesai 30 juz. Benar? Fasubhanallah, kalau antum, misal nama siapa? Faisal. Masya Allah, nama Arab. Kalau Faisal bacaan atau membaca setiap hari 1 juz minimal.
Satu huruf berapa pahala? 10. Kali 3 30. Kenapa? Karena berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalha." 10. Kalau alif lam mim berapa huruf? 30 pahala. Satu halaman berapa baris? 15, ada yang 16 juga. Dalam satu baris berapa kata? Sekitar 8 kata. Dalam satu kata berapa huruf? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Yani kalau baca satu halaman berapa pahala? Berapa huruf? Dalam satu juz berapa huruf? Kalau 2 juz, kalau 3 juz, kalau 5 juz, semua pahala kepada antum, orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, dan ke orang tua juga, dan ke guru antum juga, dan ke mudir. Karena mudir sebab apa? Buka pesantren Al-Junaid, dan antum datang ke sini sebab karena beliau buka, dan guru juga karena guru mengajar antum. Kenapa antum datang ke sini? Karena orang tua hantar antum ke sini. Fasemua subhanallah ambil barakah dan pahala dari Al-Quran. Tidak ada orang khasir. Tidak ada orang khasir. Apa makna khasir? Rugi. Tidak ada orang rugi dengan Al-Quran. Subhanallah. Kalau duduk saja dalam halaqah, duduk dengan Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajrul tali ka ajrul mustami'. Misal, kalau Faisal setoran sama Ustaz Firman 1 juz, siapa yang baca? Faisal. Ustaz Firman apa? Sama, pahala sama. Tidak kurang dari pahala Faisal. Kalau bersama teman-teman juga. Ini Al-Quran barakah, subhanallah, barakah. Al-Imam, ada namanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syaukani beliau orang atau alim besar dari Yaman juga. Ada tafsir namanya Fathul Qadir fi tafsir Al-Quran. Beliau sudah meninggal sekitar 100 lebih tahun. Waktu beliau sudah meninggal, tidak ada listrik atau internet, tidak ada, karena sudah lama. Sebelum berapa tahun? Sebelum mungkin 10 tahun atau 15 tahun, di Yaman ada jalan kecil dekat apa? Dekat kubur. Karena di Arab kubur bukan sama Indonesia, yani depan rumah, tidak ada kubur khusus, tanah untuk kubur umum orang Muslim. Jalan ini kecil, ingin apa? Ingin tambah dari tepi kanan dan tepi kiri. Subhanallah, ada kubur. Kata orang di sana di kota, harus apa? Ambil dari kubur, karena harus jalan tambah, yani jalan itu kecil, harus tambah sampai yani besar. Ada beberapa ulama dari Yaman sudah nasihat, ini kubur tidak boleh. Subhanallah, kubur yang harus keluar. Ada kubur siapa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Subhanallah, semua ulama. Ada namanya Al-Qadhi Al-Amrani rahimahullah ta'ala. Beliau
turun ke kubur. Subhanallah. Kata beliau yang lihat. Kata beliau, subhanallah, seperti sekarang baru meninggal dunia. Ada janggut, badan beliau, subhanallah, 100 lebih, sekitar 150 tahun. Kenapa? Karena beliau orang hafiz Al-Quran, orang alim. Ini apa? Barakat Al-Quran. Dan juga barakat Al-Quran hari kiamat. Allah Azza wa Jal berfirman, "Yawma yafirru al-mar'u min akhi." Siapa akhi? Saudara, adik atau abang atau kakak. Semua yahrub, pergi. Kalau lihat saudara sekarang antum di dunia, suka saudara atau tidak? Suka. Hari kiamat tidak. Ini dalam Al-Quran. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Siapa ummihi? Ibu. Abihi? Ayah. Orang tua. Antum suka di dunia orang tua atau tidak? Kecuali hari kiamat tidak. Wa sahibatihi wa bani. Siapa sahibatihi? Sahibatihi istri. Wa bani, anak-anak. Hari kiamat sekarang di dunia semua suka istri, suka anak-anak juga, kecuali hari kiamat. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena lihat neraka, lihat azab, lihat hisab, semua takut. Saya, nafsi. Kecuali orang yang sudah hafiz Al-Quran, tidak takut. Kenapa? Karena orang yang hafiz Al-Quran hari kiamat cari di mana orang tua. Di mana orang tua saya? Ayo masuk ke surga. Yang lain tidak. Dan juga barakat Al-Quran hari kiamat, sebelum masuk surga. Berapa surga dalam surga? Hah? Enggak, bukan pintu 8. Yani semua kalau masuk surga semua sama. Orang yang hafiz, orang yang tidak, orang yang belajar, orang yang tidak, orang yang puasa, orang yang tidak, semua sama? Tidak. Berapa ayat dalam Quran? Berapa? 200. Berapa? Antum tidak tahu berapa ayat? 6.000 lebih. Berapa lebih? 6.236 ayat. Berapa? Jangan lupa 6.236 ayat. Ada dalam surga, ada lantai, bukan semua sama. Berapa lantai dalam surga? Seperti ayat Al-Quran, sama ayat Al-Quran. Berapa? 6.236 lantai, bukan sama. Misal Faisal sudah berapa juz? Berapa juz? 14 juz. Yani sekitar mungkin 3.000 lebih ayat. Wa anta? Namanya siapa? Semuka. Rizki sudah berapa juz? Habis. Berapa juz selesai? 3 juz. 3 juz sekitar mungkin 300. Hari kiamat Faisal sudah hafiz 3.000 lebih ayat. Di lantai berapa? 3.000. Rezeki di bawah. Ada orang yang lain mungkin hafiz 1.000 ayat, di lantai 1.000.
Ada yang 2,000, ada 4,000, ada 5,000, ada 6,000. Hari kiamat orang yang sudah hafiz berapa ratus ayat atau berapa ribu, 1,000 atau 2,000, hari kiamat apa? Nangis. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sekarang di dunia masih bisa hafal, tapi hari kiamat tidak. Karena di dunia amalun bila jaza, amal-amal saja, tidak ada jaza. Di dunia masuk syurga langsung, tidak. Hari kiamat jazaun bila amal, ada jaza, ada pahala, tapi tidak ada amal-amal dalam syurga. Dalam syurga tidak tidur, tidak masuk kamar mandi, ya tidak kerja, istirahat saja di sana. Hari kiamat orang yang sudah hafiz 6,236 ayat, 30 juz di Al-Firdaus Al-A'la min Al-Jannah. Dengan siapa? Nabi-nabi dan syahid-syahid, siddiq-siddiq, wa hasuna ulaika rafiqa. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Kalau alhamdulillah kita masih hidup, bisa hafal. Kalau sudah hafal satu halaman setiap hari, kapan selesai 30 juz? Berapa? Satu halaman 2 tahun. Kalau satu halaman 2 tahun sudah. Kalau 2 halaman, yani satu lembar berapa? 1 tahun. Mudah atau susah? Mudah. Ada sekarang antum kosong, full time kosong, benar? Atau belajar ilmu akademik? Tidak. Al-Quran, yani fokus sama Al-Quran. Seperti karantina, benar? Ada 24 jam setiap hari, benar? Atau dengan antum 15 jam? Berapa? 24 korang 8 jam tidur. Ini yang biasa 8 jam. Ada yang korang tapi biasa 8 jam. Tapi 24 jam korang 8 jam berapa? Berapa? 16. Berapa? 16. Kenapa belum pasti? 16. Baik. Makan 3 kali 1 jam. Berapa? 13. 1 jam. 1 jam makan 15. Atau untuk Masya Allah pagi 1 jam makan, siang 1 jam, malam 1 jam. Tidak, semua 1 jam cukup. Salat fardu berapa jam? 1 jam. Berapa? 14. Apa lagi? Qailulah masuk ke dalam 8 jam. Tiga jam main-main. Ada lagi berapa? 11 jam. 1 jam ini hadiah dari Syekh. Berapa lagi jam? 10 jam. Bisa 1 halaman atau tidak? 1 halaman maksimal berapa? Setengah jam. Ada lagi berapa? 10 jam. Antum mungkin kalau ingin misal cuci baju 1 jam, kamar mandi 2 jam, ya masih ada waktu banyak. Tapi mungkin belum ada tertib atau tidak ada tertib. Harus ini waktu murajaah, waktu hafal, waktu salat, waktu tidur, waktu makan. Bukan semua campur-campur atau bicara-bicara, cakap-cakap, waktu banyak hilang. HP tidak boleh di sini, ya? Bagus. Kalau pakai HP waktu semua hilang.
Satu halaman insya-Allah dalam 2 tahun. Satu lembar 1 tahun. Tapi harus murajaah apa? Setiap hari. Taban yang bagus yakni setiap hari 3 halaman. Kalau orang yakni cepat hafal 3, atas 3 halaman tidak bagus. Kenapa? Karena mungkin langsung apa? Lupa. Karena hafalan yang baru mudah, tapi apa yang susah? Al-muraja'ah. Al-muraja'ah ingin sabar. Kenapa sekarang banyak sudah selesai 30 juz tapi lancar juz 30? Kenapa? Karena tidak ada muraja'ah, tidak sabar. Kalau ada sabar, Quran wallahi mudah. Mudah, bukan susah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudakkir." Yassarna bermakna mudah, yasir. Bisa hafal, bisa murajaah, bisa amal, bisa faham, bisa tilawah. Kecuali kalau At-Taurah buku siapa? Orang Yahudi. Al-Yahud, tidak ada Yahudi sudah hafiz At-Taurah. Al-Injil buku siapa? Nasara, bukan Masihi. An-Nasara. Karena dalam Al-Quran ada Masihi. An-Nasara, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Wa qalat al-Yahud laysat Nasara, bukan Masihi. فَوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن. Quran yasir, mudah. Tapi ingin apa? Dulu ikhlas. Harus ada ikhlas. Kenapa saya ingin selesai 30 juz hafal Al-Quran? Bukan nanti saya sudah hafiz atau masuk lomba-lomba. Tidak. Harus ikhlas. Saya kenapa ingin hafiz Al-Quran? Karena Al-Quran kalamullah. Kalau saya sudah hafiz, Allah Azza wa Jalla sudah rida. Kalau Allah sudah rida, masuk ke mana? Ke syurga. Yang kedua, as-sabar. Harus sabar. Karena kenapa ada orang mutkin, ada orang yang tidak. Orang yang mutkin beliau sabar. Setiap hari murajaah, setiap saat, setiap detik sama mushaf. Yang lain mungkin tidak, banyak apa bicara atau mungkin malas atau futur. Tapi kalau ada himmat, insyaallah tidak futur. Dan juga waktu murajaah ada berapa nasihat dari Syekh. Yang pertama, kalau mulai setiap halaman, misal halaman yang pertama hari ini, kapan hafal? Ba'da subuh, yang lebih baik. Karena ini wasiat Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa bukuriha? Bakir, subuh. Bukan misal ba'da zuhur atau ba'da asar. Ba'da subuh karena akal tidak ada apa, belum lihat orang yang lain, belum dengar, tidak ada apa namanya, tidak ada masalah di kepala khusus ba'da subuh. Karena kalau ba'da asar mungkin futur atau malas atau marah dari teman atau yang lain atau ada masalah dari keluarga. Tapi ba'da subuh tidak ada seperti waktu yang lain. Hari ini misal halaman pertama, besok halaman yang kedua. Tidak mungkin langsung setoran halaman yang kedua. Harus apa? Dari awal halaman pertama dan halaman yang kedua. Hari lusa, hari yang 3, baca apa? 1, 2 dengan
yang 3. Hari yang keempat sama. Hari Jumaat, hari Kamis, antum libur hari berapa? Hari Sabtu libur. Sampai Jumaat. Hari Sabtu ini hari apa? Hari libur. Baca semua 1 sampai 6 dalam 1 kali 7. Hari Ahad baca apa? Halaman yang 7. Dan murajaah awal sampai 7 atau sampai 6. Selesai setengah juz, baca 1 sampai 10. Masuk di halaman yang 11. Murajaah setiap hari berapa? 5 lembar, setengah juz. Berapa kali? 4 kali. Ulang. Wallahu bighafil amma ta'malun. Dari alif lam mim sampai wallahu bighafil amma ta'malun. Karena halaman juz'u yang atau setengah yang kedua dari juz'u yang pertama, afatatma'un, dari sini. Sampai selesai juz'u pertama, tidak boleh masuk di juz'u yang kedua. Sampai baca 1 juz dalam 1 kali duduk. Selesai juz yang kedua, masuk di juz yang 3, harus apa? Baca juz yang kedua dalam 1 kali duduk. Juz pertama ini setiap hari. Setiap hari, bukan sekali, mungkin 4 kali, 5 kali. Yani antum selesai wansurna 'alal qaumil kafirin, 286 ayat 286 Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah juz pertama dan juz yang kedua dan tilka rusul sama nama. Tidak mungkin lupa. Kenapa? Karena setiap hari apa? Murajaah. Setiap hari murajaah. Karena Al-Quran seperti bangunan 30 lantai. Harus yang kuat. Asas harus apa? Harus kuat yang di bawah. Kalau di bawah tidak kuat, letak juzuk yang kedua, lantai yang kedua, lantai yang 3 sampai 10 semua apa? Jatuh, lupa. Seperti tangki bocor. Tambah dari atas, bocor dari tidak ada manfaat. Mungkin selesai 10 juz, 15 juz, 20, 30 juz, semua hilang. Karena banyak ribuan khusus di Indonesia sudah hafiz 30 juz, tapi lancar juz 30. Kenapa? Karena tidak ada murajaah. Tidak ada murajaah. Ini sistem apa? Sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang lain tidak mungkin? Karena beliau tidak ikut sama wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'ahadul Quran. Apa makna artinya ta'ahadul Quran? Yani muraja'atul Quran. Muahada yani muraja'ah setiap hari. Bukan yani setiap hari hafal sampai juz 30 baru muraja'ah. Tidak mungkin. Atau setiap hari hafal 1 juz, ada beberapa daurah seperti itu. 1 juz setiap hari. 30 hari 30 juz, tidak ada muraja'ah. Tidak mungkin lancar 30 juz yang mungkin kalau tidak ada murajaah. Apa sekarang yang solusi? Apa wasiat Nabi SAW? Kalau saya ingin mungkin atau kita ingin orang mungkin Al-Quran 30 juz, harus murajaah. Kalau hari ini misal capek atau sakit, tidak seorang yang baru, tapi harus apa? Harus murajaah. Murajaah tidak berhenti. Kalau pulang ke rumah waktu liburan atau raya atau harus apa juga? Murajaah. Murajaah terus setiap hari. Seperti makan 3 kali. Kalau tidak makan 3 kali apa? Badan apa? Lemah. Dan Al-Quran sama.
hafalan antum lemah kalau tidak murajaah. Surat Al-Fatihah, mungkin orang lupa surat Al-Fatihah? Mungkin? Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Kenapa? Kenapa tidak lupa? Karena setiap hari baca berapa minimal dalam salat fardu saja? 5 kali. Baca surat Al-Fatihah berapa kali dalam salat fardu saja? 17. Al-Fatihah kita tidak lupa karena kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali minimal dalam salat fardu. Tidak lupa. Al-Quran sama. Kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, tidak mungkin lupa. Ini masalah. Syekh alhamdulillah sudah yani tahun yang lalu, tahun kemarin sudah tes sama santri Indonesia, karena mungkin ada dikhawatir berapa yani orang mungkin Syekh lihat kami sama orang Arab antum yani faham Al-Quran sama bahasa orang Arab, dan juga atau mungkin antum ingin kami seperti sahabat Nabi SAW. Tidak, dari Indonesia. Tahun kemarin di Sumatera Barat ada program mulazamah sama Syekh, mulai dari nol, dari surat An-Nas, dari juz 30, karena juz 30 yang mudah, bukan juz pertama. Dan di sistem Arab juga mulai dari juz 30. Imam Al-Haram, Makki, Madinah mulai juga dari juz 30. Kenapa? Karena ini wasiat Nabi SAW. Lihat apa yang mudah juz 1 atau juz 30? 30. Ana surah pendek-pendek. Famulai dari juz 30, dalam 1 tahun alhamdulillah mereka selesai 30 juz mutqin. Apa mutqin? Ada 4 kali khatam. Khatam yang pertama setiap hari murajaah atau setoran hafalan yang baru. Ada 2 halaman, ada 3 halaman, ada 2 halaman lebih. Setelah selesai 30 juz, hafalan mereka mungkin sekitar 75% yang kuat, bukan 20 atau 30%, 75. Yang kedua, setelah selesai ada program itqan dalam 9 minggu, yani 2 bulan 1 minggu. Murajaah setiap hari 10 juz. Tidak mungkin langsung 10 juz, tapi ada apa? Ada sebelumnya, yani sedikit, step by step. Faham? Tidak mungkin langsung 10 juz, 15 juz, tidak mungkin 30 juz. Ada berapa yani hal sebelum yani waktu murajaah sampai mereka 10 juz. Berapa kali khatam dalam 1 minggu? 3 kali. Kenapa? 1 minggu berapa hari? 2 kali. Karena 6 hari 10 juz dalam 6 hari khatam berapa? 2 kali. Yani berapa juz? 30 juz kali 2 60 juz. Hari Jumaat, karena libur di sana hari Jumaat setoran 30 juz dalam 1 kali duduk. Berapa kali dalam 1 minggu? Berapa? Dalam 1 minggu 3 kali. Sabtu 3, Sabtu 10, Sabtu sampai Senin 1 kali, Selasa sampai Kamis berapa? 2 kali. Hari Jumaat 30 juz 3 kali. 3 kali kali 4 minggu. 1 bulan berapa minggu? 4. 3 kali 4 12 kali khatam.
dalam 1 bulan. Kalau 6 bulan 1 tahun, sama nama, tidak mungkin lupa. Mereka sama. Kalau mereka alhamdulillah selesai 30 juz setoran sama syekh, 30 juz dalam 1 kali duduk. Ada yang 5 jam setengah, ada yang 6 jam, ada yang 6 jam 45 menit. Bukan dalam 1 hari, subuh sampai malam, tidak. 5 jam setengah, ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Ada yang 6 jam, ada 6 jam 45 menit, ada yang 8 jam, ada 7 jam lebih. Orang dari manusia. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada ikhlas, ada sabar, insyaAllah bisa antum selesai 30 juz yang mutqin. Khatmah yang 3 ini proses sebelum sanad. Belajar ilmu tajwid, tahsin tilawah. Khatmah yang keempat ini sanad. Baca khatmat sanad ke Rasulullah SAW. Apa yang sanad ini? Silsilah. Seperti di hadis. Rawahul Bukhari an Syekh guru sampai Nabi SAW, sampai tabi'i, sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sanad mas. Kata siapa sanad itu? Orang yang mungkin 30 juz dan tilawah juga. Mungkin dua-dua. Oh, ini bukan apa? Bukan mustahil, mudah. Dan setelah selesai 30 juz bersanad dalam 1 rakaat bisa belajar 7 qiraat seperti yang tadi Syekh baca waktu maghrib. Untuk melihat berapa kata beda, benar. Ini qiraat. Ada 10 qiraat. Apa qiraat ini? Makna qiraat khilaf yani makna apa qiraat. 7 huruf. Al-Quran turun 7 huruf. 7 huruf yang 10 qiraat yang mutawatir. Ini apa? Karena di Arab ada berapa kota beda. Ada yang baca Sabbih isma rabbikal a'la, ada yang al-a'la, ada yang al-a'li, beda. Musa, ada yang Musa, imala kecil, ada yang Musi. Seperti mujaraha, ada yang majriha. Ini apa? Bahasa-bahasa. Karena bahasa ada Sunda, benar. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, benar. Sama. Ini qiraat semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masuk dari ilmu qiraat. Ini ahli Al-Quran. Kalau antum sudah mutqin 30 juz bersanad. Apa bersanad? Yani mutqin di tilawah sanad. Ada ijazah syahadah ke Rasulullah SAW, antum mutqin. Ijazah dari siapa? Dari Rasulullah. Ke sahabat Nabi, ke orang tabi, ke tabi sampai zaman ini. Dan ijazah apa? Syahadah, antum sudah mutqin 30 juz dan juga mutqin di tilawah Al-Quran. Ini harus. Karena ini sanad ini, ijazah ini bukan seperti ijazah biasa seperti sekolah, dari sekolah atau dari yayasan atau tidak. Ini dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertinggi dari ijazah yang lain. Ijazah ini insyaallah apa yang syarat? Mutqin 30 juz dan mutqin apa? Huruf dan makharij al-huruf, sudah belajar tajwid. Dan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan susah. Ada murid Syekh juga di Jawa, beliau sudah belajar sama Syekh 4 tahun. Beliau sudah bersanad di 14 riwayat, 7 qiraat ke Rasulullah SAW. Orang dari Indonesia juga. Yani tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Karena ini sanad ini dari agama. Kata Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, al-isnadu min ad-din. Sanad ini dari agama. Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Ini dari agama.
Karena sanad ini khusus untuk umat Nabi SAW. Karena tidak ada sanad di umat yang lain, di agama Yahudi atau Nasrani atau yang lain. Ini khusus untuk umat Nabi SAW. Karena Al-Quran ini akhir kitab, akhir buku turun dari Allah. Nabi SAW Muhammad ini akhir Nabi SAW. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW, dan tidak ada mu'jizah atau kitab atau buku dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akhir Al-Quran. FaInsyaallah yani mudah-mudahan antum sudah hafiz 30 juz dan lancar dan mutqin, dan insyaallah bersana 10 qiraat. Dan insyaallah mudah-mudahan santri Ma'had Al-Junaid insyaallah santri mutqin dan insyaallah lancar, dan insyaallah setelah antum belajar insyaallah menajar Al-Quran di manfaat kepada umat juga. Karena masalah di zaman ini banyak ma'had di zaman ini langsung belajar ulum syariah sebelum Al-Quran. Ini bukan sistem sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sistem ulama. Sistem ulama kita seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi, Ibn Hajar, semua mereka sudah hafiz 30 juz. Tidak mungkin mulai belajar ulum syariah. Yang harus dulu setelah yani hafal surat Al-Fatihah, belajar bagaimana wudu, nawaqidul wudu, hukum-hukum wudu, taharah dan salat. Setelah itu langsung mulai di hafal Al-Quran. Setelah selesai 30 juz lancar, minimal 1 riwayat, boleh tambah ilmu di ilmu fiqh. Kalau di sini mazhab Syafi'i, belajar mazhab Syafi'i. Kalau di kota yang lain atau negeri yang lain, mazhab yang lain, belajar juga mazhab negeri yang lain. Kalau misalnya antum di Arab Saudi, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, antum belajar juga mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena semua mazhab ini mazhab benar. Kenapa? Karena Malik guru siapa? Guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru siapa? Imam Ahmad. Semua sama. Karena ada khilaf, atau dia faham, dia tidak. FaInsyaallah kalau antum mulai dari awal Al-Quran, insyaallah Syekh pasti antum insyaallah setelah berapa tahun manfaat kepada umat. Dan juga santri yang lain atau bunduk-bunduk yang lain atau wali santri yang lain, kalau lihat antum sudah mungkin 30 juz bersanad ke Rasulullah SAW, banyak yang masuk. Karena di Yaman Syekh mulai setelah Syekh selesai 30 juz 10 qiraat, datang atau pulang ke kampung saya, mulai sama 2 santri saja. 2 santri laki-laki, yang akhwat 4. Sekarang tahu berapa? 1000 lebih akhwat. Ikhwan mungkin 400 lebih. Kenapa? Karena saya sabar. Kata al-ulama, man jalasa julisa lahu. Kalau ada guru duduk, santri datang. FaInsyaallah setelah berapa tahun ini Ma'had Junaid, bukan di ini, insyaallah ada bangunan baru, ada bangunan besar, dan insyaallah ribuan orang masuk di sini belajar Al-Quran. Kenapa? Karena mulai yang di Ma'had Junaid ini benar, seperti sistem sahabat Nabi SAW, mulai Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran tambah di ilmu syariah, mungkin di sini atau di negeri yani Arab. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا، اللهم اجعله معهدا مباركا. اللهم وفق القائمين على معهد الجنيد، اللهم بارك في طلابه، اللهم أعنهم على حفظ القرآن الكريم، اللهم وبارك في الإخوة المدرسين، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله khair. Kemudian bersyukur kepada Ustaz Imran jazakallahu khairan dan Ustaz Firman dan yang lain. InsyaAllah mungkin Syekh tertib jadwal insyaAllah kalau ada yang berbasantri ingin tahsin tilawah atau yang lain insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih kita ucapkan kepada Syekh Sa'ad atas penyampaian kuliahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi untuk kita untuk lebih lagi untuk mendalami Al-Quran sehingga kita menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin 30 juz dan mendapatkan syahadat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.